东方青龙，修灵聚气，摇烈焰；西方白虎，攻。Hai guys, kembali lagi di channel Rumput Film. Kali ini Mimin akan membahas alur film Donghua yang berjudul Singhe Season atau nama lainnya Supreme Galaxy. Sekilas info aja ya teman-teman. Film ini menceritakan seorang tuan muda, anak dari pendiri sekte bintang pertama di dunia, yang ditendang keluar dari sektenya sendiri karena dianggap tidak mempunyai bakat dan tidak bisa membangkitkan jiwa bintangnya, yang membuatnya dianggap sampah. Bagaimanakah kisahnya? Sebelum lanjut, Mimin doakan semuanya teman-teman sehat dan selamat menonton. Di awal film Donghua ini, kita diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Singhe. Yang mana Singhe ini sekarang kultivasinya masih berada di ranah jiwa bintang tingkat 2. Dan ia sudah membangkitkan naga biru oriental yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan roh dan mengumpulkan chi. Dan juga ia membangkitkan burung vermilion dari selatan yang memiliki kobaran api yang membara. Kalau menurut Mimin, burung vermilion ini sama dengan burung phoenix ya kali. Bagi teman-teman yang berpikiran sama dengan Mimin, bisa komen ya guys. Selanjutnya harimau putih dari barat yang memiliki serangan tak terbendung. Dan terakhir kura-kura misterius dari utara yang dapat membalikkan 10.000 laut. Singhe ini merupakan tuan muda dari sekte bintang dan sekte pertama yang ada di seluruh alam semesta. Singhe harus menumbuhkan jiwa bintang yang tiada tara dan mencapai puncak terkuat di dunia. Namun sialnya, tanpa diduga ia ditendang keluar dari sekte bintangnya sendiri sampai ia tersungkur. Dan prajurit di sana menghina Singhe dengan mengatakan bahwa ia anak dari patriark terkuat. Akan tetapi Singhe tidak memiliki bakat maupun kemampuan. Dan tempat sekte bintang sekarang akan berada di bawah tanggung jawab geng elang. Singhe pun tak terima dengan itu dan ia mengatakan bahwa dulu ayahnya sudah memperlakukan mereka dengan baik. Namun sekarang mereka mengkhianati Singhe setelah kepergian ayahnya. Saat Singhe akan melawan balik, tiba-tiba kakek juga datang dan menahan Singhe. Kakek juga mengatakan kalau sekarang kita melawan sudah pasti akan kalah dan mengajak Singhe untuk pergi. Lebih baik tuan muda berlatih dengan keras. Dengan begitu tidak lama lagi kakek juga percaya kalau mereka dapat kembali lagi ke sana. Kemudian dua orang tetua geng elang keluar. Dia bernama Ying Wang dan si gendut yang bernama Yo Chan. Ying Wang mengatakan kalau ia sampai melihat Singhe lagi di depan sekte bintang, Ying Wang akan membantainya. Akhirnya Singhe dan kakek Suge pun pergi. Namun sebelum itu Singhe meminta agar mereka memberinya sedikit batu bintang karena ia takut kalau nanti ia akan mati kelaparan. Batu bintang ini merupakan mata uang kali ya guys di sini. Dan Singhe juga mengatakan kalau tempat sekte bintangnya merupakan tempat suci untuk berkultivasi dan ada banyak batu bintang yang tak terhitung jumlahnya di sini. Tentu saja memberinya sedikit batu bintang tidak akan membuatnya rugi. Kemudian Ying Wang pun memberinya batu bintang dengan cara merendahkan Singhe, yaitu dengan melempar sekantong batu bintang dan tercacar di tanah. Singhe pun dengan segera memungut batu bintang itu satu persatu dengan wajah tersenyum. Bahkan ia juga mengucapkan terima kasih dan setelah itu mengajak kakek Suge pun pergi. Lalu Yo Chan takut kalau suatu saat nanti Singhe akan kembali dan balas dendam, ujarnya. Namun di sini Ying Wang menjawab kalau Singhe tidak bisa membangkitkan jiwa bintang. Dia tidak lain hanyalah sampah. Justru Ying Wang lebih khawatir kalau Cukwang dan lainnya akan kembali karena ia masih hidup. Cukwang ini mungkin ayah dari Singhe ya guys. Tapi kita lihat ke depannya siapa itu Cukwang. Lalu Singhe kembali memperkenalkan dirinya dan dia sekarang mempunyai tujuan untuk mencari ayahnya itu, yaitu patriark sekte bintang dan akan memulai jalannya berkultivasi.
星辰宗少宗主，本该一早，我决定找寻父亲。踏上 2 tahun kemudian berlalu. Ada wanita yang bernama Ling Er. Ia adalah adiknya Xin He. Xin He yang menghilang seharian terus dicari oleh Ling Er. Ia kelaparan, jadi tidak bisa tumbuh dengan baik karena kekurangan gizi katanya. Kau masih dalam masa pertumbuhan, nanti juga akan semakin kuat, balas Xin He. Ling Er pun mengatakan kalau Xin He selalu mengintip Kak Linglong saat dia mencuci. Dan inilah Kak Linglong. Manis sekali bukan? Mereka pun berencana membakar ikan. Dan Xin He menggoda Kak Linglong. Tunggu aku tumbuh dewasa, tak akan ada yang berani menyentuhnya, kata Xin He. Keinginan yang kuat untuk hidup, balas Kak Linglong. Kecantikan Kak Linglong tak ada yang bisa menandingi. Bahkan semua pria harus bersujud di bawah kaki indah miliknya, kata Xin He. Linglong pun berpose cantik sambil minum dari teko miliknya. Kok bisa gitu ya, minum dari tekonya langsung? Bukannya dituang ke gelas dulu. Dan Xin He mulai membakar ikan disertai bumbu-bumbunya yang menghasilkan aroma yang mengundang kakek Zhuge datang. Xin He bercanda kalau kakek Zhuge adalah tamu yang tak diundang. Kakek Zhuge pun menjawab, berkultivasi masih ke ranah 2 bintang sudah sangat sombong. 葛爷爷，你哪一次不是不请自？ 修成2行之境，就这 Di hadapan kakek Zhuge, Xin He tidak berani sombong, jawabnya. Setelah makan, mereka bisa melanjutkan mencari ayah mereka dan membuat yang lainnya tentu senang karena telah diizinkan untuk mencari ayahnya. Namun, tiba-tiba gempa datang. Ternyata orang gendut itu yang sedang lari yang meminta ikan bakar. Namanya adalah Muyong. Bahkan saat ia terjatuh, ia pun sambil makan ikan bakar. Ling Er marah karena ikan yang dia pilih malah diberikan ke Muyong oleh Xin He. Muyong menghampiri Linglong. Kemudian Linglong menawarkan anggur miliknya. Tapi si gendut tidak bisa minum anggur, ucap Muyong. Kalau nggak bisa minum anggur, gimana bisa mencari istri nanti, balas Linglong. Dia pun menyuruhnya mencoba seteguk. Baru minum seteguk, Muyong pun langsung pingsan. Dan kemudian Linglong menawarkan anggur ke Xin He. Tapi Xin He tidak mau karena itu adalah anggur dewa abadi yang sangat memabukkan. Tentu saja ia tidak berani meminumnya. Linglong ini memiliki toko di kota Heize. Dan artefak batu laut biru yang ditemukan oleh Xin He telah laku terjual dengan harga tinggi pula. Jadi untuk sementara waktu Xin He tidak perlu khawatir soal batu bintang. Kak Linglong pun bertanya, imbalan apa yang akan diberikan kepadanya. Xin He menawarkan janji dengan tubuh sebagai imbalannya. Linglong pun tertawa karena badan kecil Xin He yang takkan bertahan dengan janji tubuh. Dan dia pun akhirnya pergi. Singkat cerita, Xin He bertanya ke kakek Zhuge tentang keberadaan ayahnya. Dan kakek Zhuge menceritakan mereka ada di bidang bintang suci. Itu adalah pusat galaksi legendaris. Xin He yang mendengar hal itu bingung. Kenapa ayahnya yang ada di sana? Jadi penguasa alam semesta menginginkan peta bintang milik sekte bintang. Di peraturannya harus menyingkirkan sang patriark yang dimana adalah ayah Xin He. Tapi patriark telah mentransfer peta bintang ke suatu tempat. Xin He pun bertanya, di manakah peta bintang itu? Tiba-tiba kakek Zhuge mendengar suara dari kejauhan. Dan dari langit muncullah suara orang yang berusaha mencari keberadaan Xin He. Dan badai pun muncul. Kemudian datanglah para prajurit. Mereka ini adalah anak buah penguasa alam semesta, yaitu iblis bintang. Mereka ini adalah orang jahat di galaksi tak berujung. Tapi mereka ini seharusnya hanya iblis bintang tingkat 2 dan tidaklah kuat menurut kakek Zhuge. Dia bisa untuk latihan Xin He katanya. Dan kakek Zhuge pun pergi kabur dengan kecepatan cahaya. Ngomong-ngomong kakek Zhuge ini buta ya guys. Tapi sebenarnya dia kuat juga. Dia sengaja ninggalin Xin He buat melawan para iblis bintang 2 itu.
Tujuannya tentu untuk latihan Shinhe. 天这些应该只是二阶修为。喂，这太不够义气了吧？ Kemudian orang-orang dari iblis bintang mengatakan kalau ia akan membawa Shinhe yang tidak lain adalah tuan muda dari sekte bintang. Namun Shinhe menolak dan menjawab kalau mereka salah orang. Tapi orang-orang dari iblis bintang tidak bisa dibodohi oleh Shinhe dan langsung menyerangnya. Kemudian Shinhe pun lari dan berteriak kalau ikan bakarnya dicuri. Seketika Muyong yang tertidur langsung menghadang pasukan dari iblis bintang dan melawan mereka. Muyong ini kalau tentang makanan tidak ada toleransi ya guys. Dan ia berhasil mengalahkan sebagian pasukan dari iblis bintang. Tiba-tiba salah satu dari pasukan iblis bintang berhasil menangkap Shinhe. Namun dia diselamatkan oleh Ling Er adiknya. Siapapun yang menggertak Shinhe takkan lolos darinya, ucap Ling Er. Dan pertarungan pun berlangsung sengit. Ling Er ini mempunyai kekuatan lumayan kuat, tapi tingkatannya masih terlalu lemah. Akhirnya Ling Er pun terpojok dan meminta Shinhe untuk membantunya. 好好，我帮你定住他。 Begitu juga dengan Muyong yang sudah terikat. Kemudian Shinhe mengeluarkan sedikit kemampuannya dan keluarlah petir menyambar pasukan iblis bintang, lalu diakhiri dengan panah milik Ling Er. Setelah membantu Ling Er, Shinhe mengatakan kepada Muyong kalau dia bisa mengalahkannya, ia akan memberinya ikan bakar lagi. Seketika kekuatan Muyong meningkat dan mengalahkan pasukan itu. Semua pasukan iblis bintang terbantai dan tersisa ketuanya. Kemudian ia mengeluarkan kekuatan master jiwa bintang yang berwujud babi ngepet yang mempunyai kemampuan berada di tingkat 3. Dan cerita pun berakhir. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan bagaimanakah hasil dari pertarungan epik ini ya guys? Apakah Shinhe dan yang lainnya dapat mengalahkannya atau mereka akan kabur? Dan sedikit teori ya teman-teman. Menurut Mimin kalau Shinhe ini sebenarnya mempunyai kekuatan yang luar biasa, namun ia menyembunyikannya. Kemudian di awal Shinhe tidak diizinkan untuk mencari ayahnya selama 2 tahun. Tujuan kakek juga terus menahannya, yaitu menunggu agar Shinhe menjadi semakin kuat dan bisa menghadapi masalahnya sendiri nantinya. Mungkin ceritanya agak sedikit membingungkan. Jadi kalau di film Donghua lain biasanya wilayah disebut juga sebagai dataran. Sedangkan di sini disebut juga sebagai galaksi atau alam semesta. Nah, penguasa alam semesta ini ingin mendapatkan peta bintang milik sekte bintang, tapi harus menyingkirkan sang patriark. Di sini sang patriark pun tidak tinggal diam. Dia menyembunyikan peta bintang mereka ke suatu tempat. Makanya ayahnya Shinhe dan yang lainnya tidak kunjung kembali. Mereka memiliki tugas yang sangat penting, tapi masih tidak diketahui fungsi dari peta bintang itu apa. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke depannya gimana ya teman-teman. Kalau kalian suka sama Donghua ini sih bakal dilanjutin ya. Oke, kalau gitu selesai dulu untuk part 1 ini. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendukung channel ini. And see you on the next video. Bye bye.